banget di rumah Iya. ini. Berarti rumah ini ada sosok-sosok yang sedang bergantayangan di sekitar sini. Iya benar. Di ruangan ini atau mungkin seluruh rumah ini sekitar rumahnya? Seluruh rumahnya sih. Oh. Cuman di ruangan ini juga ada nih. Di ruangan ini energinya gede apa kecil? Gede banget malah di sini. Gede banget. Waduh. Iya. Serius mas? Heeh. Malah di ruangan ini yang gede banget. Ini kali mas, yang ini karena Apaan sih gue bukan setan. Tapi yang namanya reaction video horor pasti ruangannya juga harus berasa vibe-nya itu horor teman-teman. Makanya kita pilih ruangan ini karena kita tahu ruangan ini tuh jarang disolatin satu, jarang ngajiin dua, dan ya energinya di sini sangat panas. Bener mas, energinya panas? Benar, benar. Bener banget kan? Mungkin kalian yang mau datang ke rumah aku dan masuk ke ruangan ini pasti kalian nggak kuat merasakan energi panas ini. Karena bener-bener ya udah dipasang AC nih di atas, tapi tetap panas guys. Serius guys. Gua mau pastiin ke kalian sekali lagi, jangan nonton video ini sendirian. Karena video yang kita akan reaction mengandung jump scare yang pastinya bisa bikin hati kalian dan jantung kalian jiper teman-teman ya. Oke, langsung aja ke video yang pertama. Let's go. Oke, video pertama yang mau kita reaction ini datang dari video kita mas. Video kita yang belum pernah kita reaction sama sekali. Betul. Dan ya kita baru tahu sekarang kalau di video tersebut ada sosok hitam ternyata kata penonton. Tapi nggak tahu deh karena ini diedit mas. Mungkin sosok hitam itu juga diedit. Yang tadinya nggak ada diada-adakan gitu. Betul. Iya benar. Nah ini yang ngedit Fahri 31370. Ada emoticon di sini, ada emoticon terkejut begitu. Tandanya videonya serem berarti ya. Iya. Oke. Sebelum kita baca komentar langsung aja kita mulai videonya. Oke, ini udah diedit JJ teman-teman ya. Berarti sih kita langsung ke tempatnya aja ya mas ya. Biar gampang ngejelasin. Nah, Kak, kebetulan ini mau nanya. Oke. Yang videokannya seperti itu muncul di hording bagian What? tadi jendela itu. Hah? Hah? Serius? Ini mah kelihatan banget sih. Ini bukan editannya si Fahri. Bukan ya? Bukan ini. Tapi emang- kenapa aku baru sadar sih kalau ada sosok hitam kayak gitu? Iya ya. Dan itu sosoknya melayang loh, tanpa kaki ya mas ya. Terlihat melayang ya? Iya, itu melayang itu. Melayang. Kira-kira sosok apa tuh mas yang ada di video tersebut? Itu tuh sosok kuntilanak. Sosok kuntilanak. Kok warna hitam kan kuntilanak warna putih mas. Kuntilanak itu ada macam-macam Mas Adam. Oke. Ada Iya, kuntilanak dia itu merah. ada warna merah, Ah. putih, dan hitam juga. Yang paling energinya paling tinggi kuntilanak apa? Merah. Cuman ini hitam ini di bawahnya merah. Iya. Kemarin saya lihat ada kuntilanak yang pakai baju polkadot mas. Itu bukan kuntilanak, itu Siapa? mah gua. Tapi mas, sebelum mas beransumsi ini kuntilanak, karena kan ini video udah diedit jedak-jeduk mas. Kita lihat video aslinya gimana mas? Boleh. Biar Oh, kita iya. memastikan ada betulan atau enggak sosok tersebut di kaca situ. Betul, Gitu ya. betul. Ayo kita lihat Oke, kita lihat video aslinya ya teman-teman ya. Yang kalau kemarin di jendela ada yang ngintip, sekarang di gorden kamu lihat nih. Lihat ya. Kenapa ada apa lagi? Perhatiin baik-baik, perhatikan. Oke. Di gorden. Oke. Nah mas, kita lagi nge-reaction video yang di hordeng ini ada tangan. Yang saya tadi bilang ke masnya kalau ada sosok tangan di gorden mas. Kita tonton videonya dulu sampai habis kali ya. Apakah benar ada sosok hitam itu di tangga mas ya? Iya. Oke, kita tonton lagi ya teman-teman ya. Let's go. Kelihatan kan? Oke. Ini yang prank kemarin kan yang kamu ngerjain aku kursi gerak sendiri. Iya, baru banget kemarin kan. Sumpah itu tangan siapa? Aku nggak tahu deh. Jo. Serius Jo? Apaan? Serius apaan? Gue juga tahu kalau ada tangan itu. Gue edit nggak? Enggak gue. Ini saya ngobrol sama editor saya. Ternyata pada saat proses editing, editor saya juga udah ngeliat sosok itu di kaca. Namun dibiarkan saja. Mungkin seperti yang dibilang editor saya, atau mungkin pikiran editor saya itu hanya angin saja gitu mas. Jadi ya seperti itu mas. Kita lanjut videonya ya mas ya. Serius, jangan bohong lu. Serius Pak, gue jujur ini. Terus dengan siapa? What the hell? Lagi dan lagi rumah ini dihantui. Oke. Sumpah, gue nggak tahu ada salah apa sampai bisa diganggu terus-menerus seperti ini. Uh-huh. Dan sebelumnya, kalau kalian tanda kutip makhluk goib yang ada di ruangan ini dan mendengar obrolan ini, gue mau bilang ke kalian stop ganggu kita. Oke, Oke lah, stop lah. sesekali.
Tapi kalau kalian udah mulai terang-terangan seperti ini, gua nggak bisa diemin gitu aja. Dan kebetulan hari ini gua ngedatengin orang yang bisa melihat sosok-sosok seperti itu. Dan ini orangnya. Silakan Kak, masuk Kak. Halo Kak, salam kenal. Nah ini Mas kenal kan sama orang ini kan Mas? Kenal. Dia juga datang ke sini. Sebelum datang ke sini katanya terjadi yang namanya sakit Mas. Nggak tahu kenapa orang-orang yang mau datang ke sini Iya. tiba-tiba sakit. Mbak ini Mas tiba-tiba sakit, palanya pusing katanya dan berhalangan untuk datang. Awalnya kita rencanakan syuting video TikTok ini di hari Rabu. Ternyata mbaknya ini berhalangan, jadi kita bisa syuting di hari Jumat Mas. Dan Jumat itu Jumat Kliwon Mas. Kita pastiin lagi teman-teman ya. Aku minta tolong, boleh dijelaskan nggak sosok apa yang sering mengganggu dan datang di ruangan ini? Sebenarnya Bukan kamu, dia yang jelasin ya. lebih baiknya sih kita langsung ke tempatnya aja ya Mas ya. Oh, langsung ke tempat sosok itu muncul. Biar gampang ngejelasinnya. Oke, yuk, boleh. Nah, Kak, Sabar. Di sini kan tadi videonya di sini kan? Ya, di Yang sini. diedit si Fahri di sini kan? Ya, di sini Yang benar. Jeje di sini kan? Oke, kita pastiin ya. Yo, Momen kita of truth, lihat. ya Allah, semoga itu editan aja ya Allah. Semoga itu nggak beneran ya Allah. Amin. Yo, buka mata duitannya. Salah ya. Mata Batin. batinnya. Mata Yo. batinnya dibuka dong. Oke, bukan mata duitan. Kalau mata duitan lo. Oke, kita lanjut videonya. kebetulan ini ruangannya dan lebih tepatnya sosok itu muncul di hoarding bagian sana kan, di jendela itu. La vida es un carrusel, 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 carrusel. La vida es un carrusel, Itu muncul di hoarding bagian sana kan, di jendela itu. Beneran anjay. Beneran yang Hah? itu bukan editannya si Fahri, beneran ada dari video asli kita. Mas, coba gue merinding banget demi apapun. Bulu gue pada naik anjir, sumpah. Guys, emang di rumah kamu tuh emang udah horor anjay. Tapi jangan kayak gitu dong. Terus gimana disolatin makanya? Oke, kita pastiin lagi. Boleh langsung ke Naik lagi dari turun naik lagi ngambang tuh dia kagak ada kakinya anjir. Menurut masnya, Itu real Mas. real? Real. Realnya sosoknya apa? Kunti Kunti. Dia penunggu tangga Mas. penunggu tangga. Iya. Sosoknya gimana sosoknya? Maksudnya raut mukanya gimana? Dia itu tidak ada wajahnya Mas. Tidak ada Tidak wajahnya. ada wajahnya. Maksudnya wajahnya rata gitu, udah hancur. Iya, dia ketutupan rambut semua. Ketutupan rambut Iya. semua. Astagfirullahaladzim. Kakinya gimana? Kakinya ada bekas cacarnya nggak Mas? Wait. Gue mau nanya, top tier warna kunti yang paling serem apa aja? 1, Yang paling serem merah, yang keduanya hitam. hitam. Dan setiap kunti bisa berubah warna nggak Mas? Misalkan nih hari ini dia warna hitam, nah besoknya warna merah begitu, bisa nggak? Bisa. Kalau nggak salah manusiasi. Oh manusia, oh ya kayak gitu ya. Nah, job desk kunti hitam itu sering gangguin kita atau gimana Mas? Biasanya dia itu penunggu. Penunggu tempat, aja, Mas. penunggu Iya. tapi yang nggak gangguin. Iya, nggak Nah, gangguin dia. kunti yang sering gangguin itu yang berwarna apa Mas? Merah biasanya. Merah. Iya. Ya Allah, jangan sampai yang ada ya kunti merah di sini yang ya Kunti merah itu bersuara nggak Mas? Enggak. Dia itu ngejar. ngejar. Kalau kita notice ada dia, Heeh. dia selalu ngejar kita. Jadi kalau misalkan saya turun dari tangga nih, saya ketakutan karena saya notice kayak ada pikiran, suges dari pikiran saya, wah ada sosok, dia ngejar tetap. Kalau kuntilanak merah itu dia, kalau kita ngelihat dia, Kalau mata kita ngelihat dia Ngeliat langsung, dia, iya. baru ngejar. iya, Kalau kita nggak ngelihat berarti dia diem aja. iya. Nah kalau kuntilanak hitam Mas, Kalau kuntilanak hitam itu dia penunggu, jadi dia itu nggak bakal kemana-mana. Oh, dia stay di tempat Dia itu. stay di tempat. misalkan nih di lemari nih, ya kan, dia stay terus di lemari. Iya. Terus dia makan apa? Oke, Mas, rating yuk. Kita biasanya di segmen horor begini ada rating nih, Mas. Tingkat keseramannya nih, Mas. Dari 1 sampai 10, gimana, Mas, tingkat keseramannya? Aku 8. 8/10. Iya. Ya, karena kalau misalkan kunti yang nongol kunti merah baru 10/10. Iya. Nah, kalau kamu yang Aku 7. 7. Kenapa 7? Aku nggak begitu takut sih. Takut sama hal-hal beginian. Nggak, kalau baru-baru kayak gini aku nggak takut. Mungkin kalau udah nampakin mukanya aku takut. Emang pernah dinampakin mukanya? Pernah nih. Kalau dari gua pribadi, guys, karena ya ini di rumah gua kejadiannya.
9/10 lah gue sama Mas Paranormal. Tadi Mas berapa? 8? 8. Oke, gue 9/10 ya. Tapi sekali lagi, gue sama sekali nggak takut sama hal-hal yang seperti kejadian-kejadian horor begini. Iya. Tapi gue percaya bahwa setan itu ada, ya Mas ya. Oke, kita lanjut ke video yang kedua, teman-teman ya. Video yang kedua ini kita ambil dari Maya Yosewang ya. Izin Kak Maya ya, kita reaction videonya. Kita tonton videonya, penasaran nggak? Penasaran ya? Penasaran, Mas? Penasaran. Oke, kita reaction dulu ya. Nggak mungkin dong kalau misalkan kursi ini gerak sendiri, nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin Mas dong. Coba kita buktiin aja di videonya, oke? What? Gerak sendiri. Hah? What belok? What? Jai. Jalan-jalan coy dia. Gak mungkin gak sih kalau misalkan kursi ini ditarik pakai tali bisa freestyle begitu, muter begitu? Nah, makanya itu. Hah? Gak mungkin ya Mas ya kalau misalkan ada gerakin ya, ada yang gerakin pakai tali begitu. Dan ini video diambil dari CCTV juga teman-teman. Rekaman CCTV ini di atas nih kayak gini. Kamu sebagai mantan perawat kan pernah PKL di rumah sakit nih. Mm-mm. Pernah nggak ngeliat kejadian kursi gerak sendiri kayak gini? Aku pernah ngeliat. Gimana? Cuman nggak sepanjang ini, kalau dia kan dari ujung sini sampai sini muter. Kalau aku pernah lihatnya cuman Sedorongnya sebentar aja. doang. Oh, sebentar Sedorong aja. doang. Begitu. Tapi gue juga bingung deh. Coba kita tonton videonya sekali lagi ya. Ada tali nggak ya di kolong si kursi apa roda ini ya? Oke, kita tonton sekali lagi ya. Nih, lihat nih. Muternya nih. Nih, lihat muternya nih. Nih. Lihat. Fokus. Wow. Hah? What? Woi! Ngebut banget loh muternya. Ini apa ini? Lah. Wait. Hah? Liftnya juga kebuka sendiri. Pintu liftnya kebuka sendiri, Mas. Oh, kita tonton lagi ya. Kebuka lagi. Buka lagi. Tutup. Tapi lagi-lagi ya kejadiannya tanpa ada orang dalam maupun luarnya. Oke? Hah? Ini apa lagi? What? Tas siapa woi? Dilempar woi. Woi! Energía, la 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 la, solo una noche, Woi! Itu ada beberapa kejadian sih. Banyak Dan banget itu semuanya juga. rumah sakit semua. Apa gimana? Rumah Rumah sakit itu. semua itu. Oh, itu rumah sakit semua. Jadi ada 3 kejadian, teman-teman. Yang satu, kursi roda gerak sendiri. Yang kedua, lift kebuka tutup sendiri. Dan yang ketiga, kursi dilempar dan tas dilempar sama orang, teman-teman. Ya nggak tahu itu orang atau sosok, Mas. Kalau di rumah sakit itu sakral Mas. Sakralnya gimana sakralnya? Itu emang pasti ada makhluk-makhluk begitu kalau di rumah sakit itu. Oh iya, emang iya. Iya, udah pasti ada. Hmm. Kan ada ruang mayat juga, nggak mungkin nggak sih nggak ada. Kira-kira Mas bisa gambarin nggak nih sosok apa yang mendorong kursi roda tersebut? Itu sepertinya suster gitu Mas. Suster? Iya, mungkin beberapa tahun yang lalu ada kejadian di rumah sakit itu. Mungkin Dan kejadian-kejadian. korbannya itu susternya sendiri Mas. Mungkin ini terjadi di zaman dulu. Iya. Suster meninggal dan meninggalnya itu karena tragedi di rumah sakit, mungkin karena adanya dan ya pada saat dia udah meninggal lama karena dia suster ya. Jadi dia melakukan kegiatan seperti biasanya gitu, dorong-dorong kursi roda itu, teman-teman. Betul? Iya. Mas? Betul. Begitu. Oke, gue mulai paham. Kita lihat yang di lift ini, Mas. Wait. Nah, ini Mas, lift ini pintunya kebuka tutup dengan sendirinya. Mas melihat apa? Sosok apa di pintu lift ini? Bapak-bapak Mas. Bapak-bapak. Sosoknya bapak-bapak? Iya. Udah tua? Udah tua. Oh, kakek-kakek berarti. Udah tua tapi belum Kakek-kakek. belum kakek Mas. Bentuknya gimana, Mas, kalau boleh tahu? Yang saya lihat sih dia mukanya
rata mas. Mukanya rata. Iya. Terus dia pakai baju Pasien. pasien. Apa jangan-jangan Ada sangkut pautnya sama kursi roda tadi. bisa jadi kayak gitu, Mas? Bisa jadi mas Adam. Balik lagi itu kan konspirasi kita berdua. Iya. Tapi nggak tahu sesuai kepercayaan masing-masing ya. Oke, kita rating video kedua ini dari 1 sampai 10 dari Masnya dulu mungkin. Apa 10/10? 10/10 kalau dari kamu? 9/10. 9/10 kalau dari aku 7/10 karena lagi-lagi nggak ada yang nampakin sosoknya gitu loh. Oke, kita lanjut ke video yang ketiga teman-teman ya. Kita ambil dari metrotoday.id. Izin dia Bang Metro ya, Bang Metro izin banget ya kita reaction ya videonya ya. Di sini ada teks kejadian mistis, terekam kamera, sepeda bayi bergerak, pegawai diam-diam kesurupan. Kita setel dulu videonya ya. Pegawai diam-diam kesurupan, sepeda bayi tiba-tiba bergerak. Oke. Penasaran kan sama videonya? Langsung aja kita ke video yang ketiga. Wow. Woi. Woi, nggak mungkin dong baju di sini tiba-tiba ada yang jatoin, sedangkan nggak ada orang di sini. Iya lagi, angin kan? pun nggak ada. Ini kan orangnya cuma 3, 1 cewek, 2 mas putih, ya baju putih, 3 mas baju hitam. Kita tonton lagi videonya. Oke, kita fokus ke panah merah. Wow, ini apaan? Ini apaan yang? Nggak tahu deh, mungkin Ini apaan mas? Seperti kain ya. Kain? Kain kelap gitu. Oh, Lah. Ceweknya, lihat ceweknya. Tadi kan main HP. Tiba-tiba ekspresinya kayak gini. Woi. Woi, itu bantuin si mbaknya dulu. Ini kain apa? Apa jangan-jangan kain santet? Bisa jadi nggak mas? bisa jadi mas Adam. Nah, lihat. Ini apaan isinya? Batu-batu begitu itu apaan mas? Beneran santet berarti mas. Santet. Iya. Ini udah positif. Positif. Oh masih ada ya ngirim-ngirim santet begitu ya? Masih ada mas Adam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, semoga dijauhkan ya Allah. Kira-kira bisa digambarkan nggak mas sosoknya? Sosok apa mas? Anak kecil mas Adam. Anak kecil. Itu suara apa anjir di belakang? Dengar nggak? Dengar nggak? Dengar mas Adam. Tak gitu. Sumpah demi apapun. Sumpah demi apapun nggak dibuat-buat. angin mungkin. Nggak mungkin. Tak gitu kayak ada benda jatuh ya? Serius? Serius yang? Kamu dengar gak? Iya dengar. Sumpah gue merinding demi Allah. Tapi nggak apa-apa, kita abaikan saja. Mungkin penunggu di sini yang mau ikut reaction ya mungkin ya. Oke, kita rating langsung aja. Ratingnya dari kamu dulu 1 sampai 10 berapa ratingnya? 6. 6/10. Dari masnya? 5. 5/10. Kalau dari saya jujur 4/10. Lanjut ke video keempat. Oke. Video kita ambil dari Degelan Horor teman-teman ya. Di sini ada teks. Pria ini tidak sadar bayangannya di cermin sedang memperhatikan dirinya. Oh no. Kita tonton dulu videonya. Banget, lo mandi nggak? Tadi aku bilang aku tidak perlu mandi. Mau mandi atau tidak kita tetap jelek. Yang harus kita tanamkan pada diri kita tekin care, bukan mandi. Hah? Mandi tidak membuat kita cantik. Gue sih yakin ini jin korin. Iya ini kayak yang kemarin yang menyerupai manusia juga. Ini jin korin sih, yakin sih. Bener nggak mas? Apa nggak? Lebih tepatnya kodam mas Adam. Kodam. Kodam. Kodam itu apa ya mas ya? Makhluk yang menjaga kita. Makhluk yang menjaga kita. Iya. Oke. Dan itu dari lahir kita punya. Saya punya. Punya. Gue penasaran sama kodam gue apa. Misalkan kodam saya bentuknya ular bisa jadi nggak mas?
Bisa. Bisa jadi. Bisa jadi. Wow. Berarti ini kodam ya Mas ya? Iya. Kalau misalkan dia mungkin udah ngibrit, udah kencing di celana yang ada. Kalau kamu jadi dia nih kalau kamu jadi dia dan ngeliat kodam kamu kayak gini, kamu lagi gerak kayak gini, ternyata kodam kamu geraknya Beda. nggak sama, gimana kalau kamu? Ya sama lah, ngibrit juga. Ngibrit juga? Iya, Masya Jujur aku juga ngibrit sih kalau ada kayak ginian. Iya dong. Jangan sampai ya Allah, jangan sampai ya Allah. Tapi kelebihan kodam itu apa sih Mas? Dia itu cuman menjaga kita aja sih Mas dari hal-hal negatif. Oke. Dan itu nggak sembarangan orang bisa melihat Mas. Saya aja nggak bisa melihat kodam Mas Adam. Oh iya? Mas Adam sendiri yang bisa melihat. Oh gitu. Bukannya kodam Tapi lihat komentarnya lucu ya. apa komentarnya? Jin Korin be like lu aja yang jadi inces anjing. Kenapa incus? Kalian nggak mungkin boleh rasis begitu apa? Enggak, ini tuh emang lagi. Kita rating dulu ya. Kita sebut bareng-bareng ya. Dari 1 sampai 10 kita sebut bareng-bareng. Yuk. Ya rating kita ya masing-masing ya. 1, 2, 3, 8 per 10. Bila 9 per 10. Kita sama 8 per 10. Tapi jujur yang begini malah yang serem banget menurut aku. Iya. Iya. Oke, seluruh video yang kita reaction menurut kalian serem atau gimana? Oke, mungkin segitu dulu videonya. Kalau ada kekurangan maafin ya karena kita lagi berpuasa juga. Jadi Betul. haus juga teman-teman. Nemu di jalan kali ada pemiliknya di sini. Ini ada bedak, ada lipstik, ada apalah ini? Kenapa ada timun? Udah nggak bisa lagi di jus itu dah ya. Jangan di jus pula. Ini kan kau yang nemu tasnya kan, nemu di jalan kali ada pemiliknya di sini. Jangan kau jus pula timunnya. Persilangan babi dan ayam. Bayam. Persilangan babi dan ayam ternyata bayam. Hari kiamat pasti seru-seru. Ya Allah. Balik lagi di channel Loji TV ya. Jadi di video kali ini kita bakal reaction TikTok. Ya, bakal reaction TikTok lagi. Jadi buat kalian semua jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Komen paling penting kalian komen lah udah ya kan. Nah, kalian komen dan jangan lupa di Apa yang terjadi kalau orang Cindo Surabaya yang dari kecil ini nggak bisa makan pedas? Cuman makan pedas selama 50 jam ke depan. Ya guys, aku juga nggak tahu. Bahaya pedesin namanya malah lagi. Soalnya kalau kamu belum tahu, harusnya ya orang Surabaya kan pinter makan pedas. Tapi dari kecil, sambal Indomie aja aku gak kuat boy. Ngomong, aku gak bisa ngomong. Bahkan mimiku yang 5 tahun lebih muda dari aku, lebih pinter makan sambal dari aku. Pedes loh. Ngawur, ojo bohong gitu lah. Jadi karena aku mulai muak, selalu dibilangi mamaku kayak, kok lemah, masa kalah sama Mimi. Selama 50 jam ke depan, apapun yang masuk ke mulutku harus mengandung suatu kepedasan. Soalnya aku ingin tahu bisa nggak ya setelah ini aku lebih kuat pedas. Ya guys, aku tahu ini cukup gila. Guys, ini udah jam 9.30, hampir jam 10. Ya aku baru bangun pagi sih. Rencananya aku mau sarapan pagi. Cuman di rumahku nih kelihatannya nggak terlalu ada apa-apa yang mengandung pedas sama sekali. Kulkasku isinya malah melon sama KitKat. Jadi kamu tau lah ya, kalau kamu pagi-pagi lagi ngidam pedas kemana? Ya, jujur aku nggak tahu sama sekali sih, tapi ini yang ada di pikiranku aja. Super Marketo. Ya guys, aku bakalan beli semua barang-barang pedas yang aku bisa lihat di mata. Duh, nih perutku pagi-pagi udah nangis, weh, cabut. Cuman, ini aku masih punya beberapa peraturan ya guys. Pertama, semua hal yang aku makan harus mengandung suatu kepedasan. Kedua, meskipun kalau makannya nggak pedas, tapi aku kasih sesuatu yang kayak mempedaskan gitu, kayak sambal atau apalah. Yang pokoknya pedas, itu nggak apa-apa, aku masih boleh makan. Jadi bahkan kayak es krim. Mungkin aku makan es krim campur sambal gitu nggak apa-apa. Oke. Dan ketiga, aku masih boleh minum air. Oke, ya gila tak, aku gak minum air mati boy, gila. Dan belum apa-apa, aku udah dihadapin sama realita. Waduh, ini kok menakutkan ini rek, item-item butek apa ini boy jam. Waduh. Jujur pikirku, alah gak mungkin lah ya, Mimi yang lain juga semenakutkan ini. Damn man. Aduh, ini kok kelihatannya pedes ya, dari package-nya aja aku udah kayak ngerasa gak enak gitu loh. Feelingku udah kayak gak enak ini. Belum apa-apa aku udah dapet 3 mie yang kelihatannya pedesnya gak masuk akal ini. Di pagi hari, by the way. Nah, kita cari pedas yang lain. Fiery chicken. Damn, ini kelihatannya juga pedas, jadi ya
Off you go. Iya guys, ini pagi yang bikin aku semangat banget untuk jalanin. Ya terutama untuk perutku sih. Oh damn man, ini juga. Ini aku pernah makan dan aku nggak mau makan lagi. Cuman, aduh gila, level 50 lagi. Bentar, gini aja, gini. Kita beli level 10, level 15 sama level 50 gitu aja deh. Terus aku nanti makan yang ini dulu, level 50 ini terakhir deh, gila. Cuman jujur sekarang ya guys, ini aku pingin sesuatu yang kayak snack vibes gitu. Dari tadi kan makanan berat, sambal. Nah, ini nyari ada nggak ya snack yang pedes? Aku nggak ngerti. Snack manis pedes gitu apa ya? Nggak ngerti sih beneran. Dan anehnya, aku melihat kok semua snacknya ini malah cuman manis. Gak ada pedes-pedesnya sama sekali. Yang pedes pun itu cuman kayak, ya pedesnya anak-anak gitu loh. Guys, aku ketemu man. Oh my gosh. Pringles hot and spicy. Damn. Oke, ketemu satu. Taruh. Waduh, ini makanan kesukaanku pas kecil, cuman sekarang bakalan membuat perutku tidak. Off you go, bro. Makanya aku iseng-iseng nanya, Mas ada snack yang pedes gitu nggak ya, Mas? Ada. Oh, yang kayak gimana? Yang ada rekomen nggak? Snack pedes. Makaroni gini. Waduh. Ya guys, disinilah aku mulai panik soalnya ini kok Masnya kelihatannya penggemar snack pedes banget ya. Dan kamu tahu aku direkomenin apa? Aku direkomenin masih lagi bon cabe, tapi makaroni crispy level 15. Siap. Hari ini perutku pagi-pagi gimana, weh? Oh my gosh. Kayak aku aja baru tahu kalau bon cabe punya snack yang kelihatannya sangat tidak bikin perutku nyaman ya. Oh. Damn, matcha crumble. Guys, at least biarin aku beli ini lah ya. Ini aku nggak cheating loh ya, soalnya aku bakalan makan ini sama yang pedes-pedes. Aduh, oh my god. Jadi sambil diliatin kasirnya, mungkin dia pikir ini orang mau diare akut atau gimana. Bahkan sampai di foto-foto Basti satu ini. Mas, boleh minta foto nggak? Oh boleh bro, boleh. Namamu siapa? Andrew. Iya. Yeah. Mantap. Kamu di mana? Sekolah mana? ITS. Nanti dilihat ya bro. Yeah. Aku lagi challenge Sekali makan lagi. pedes. Makan pedes semua ini. Iya. Wah, gila ya. Gila. Pikirku ya udahlah, meskipun bakalan pedes, at least cuman snack sama mie gini doang. Gak mungkin mahal gak sih? Katanya tas belanja, Pak. Oh iya. Ini kok angkanya naik terus ya? Ya guys, bukan cuman perut yang diare, tapi dompetku juga mentret. Jujur, lihat makanan kayak gini di pagi hari, perutku jadi mual. Aku literally gak ada nafsu makan. Ini jadi yang gila, weh. Kayak ini aku makan apa, weh? Ini aku cuman makan nangis aku. Beneran, makan nangis ini bakalan. Setelah aku coba masak ini dulu, I guess, sambyang yang aku tahu katanya orang enak. Ya, tapi aku gak tahu sih enak atau enggak. Ini bakalan, aduh, rasanya cuman pedes ini, weh, pasti. Oh my gosh, man. Ya guys, aku gak tahu lagi gimana nasib perutku. Ini aja bungkusnya merah-merah berapi kayak omongan mantan. Tapi anehnya pas aku buka, baunya sih nggak ada pedes-pedesnya sama sekali ya anehnya. Ya, oh my gosh. Ya kayak mie biasa sih. Oke, aku akuin kekonyolanku. Namanya tepung ya, nggak mungkin ada baunya lah ya, Sebas. Pinter banget kamu. Tapi yang lebih aneh lagi, pikirku, wah ini pasti bumbunya yang bau kematian gak sih? Padahal hot chicken flavor ramen gak ada pedesnya sama sekali. Oh nggak tahu sih, ini aku mungkin yang terlalu sombong atau apa. Let's see hasilnya aja sih. What? Oke, jujur ini cukup aneh. Makanya sepanjang masa ini aku jadi kayak, ini aku belinya salah. Atau mungkin mie-nya yang terlalu di overhype sama pecinta-pecinta drakor ya. Sampai pas mie-nya matang. Damn. Oh my gosh, tapi warna nih merah banget sih. Baunya mulai. Oh no man, gila, tiba-tiba kalau dikasih mie-nya baunya langsung nyenggerak, woi. Tadi gak ada baunya sama sekali, tiba-tiba ini baunya kayak gini sekarang. Ngawur, masa aku harus habisin makanan segini, Rek? Oh my gosh. Ya guys, baunya sangat membuat perutku nafsu makan ya. Sarkas by the way. Cuman meskipun panik, aku masih punya ide jenius satu ini. Oh my gosh. Udah, cukup. Gila, apaan ini? Terus tadi aku ada beli seaweed ini kan ya, Taokainoi seaweed, supaya mempercantik lingkungan. Kita kasih kayak mungkin ya, gak tahu gimana ya, biasanya bikin mie. Makan paginya Sebastian gila, makan paginya Cindo gila. Kalau kamu mau cepet ke rumah sakit ya, makanlah ini setiap pagi. Please. Rasanya gimana ya Tuhan? Doa dulu. Cheers. Kok. Jujur awal-awal makan sih lidahku masih gak terlalu kerasa apa-apa ya. Oke, actually, ya maksudku gak kerasa apa-apa selama 5 detik ya. Pedes banget sih. Oh no, gak jadi. Aku tadi mau bilang aku kuat tapi gak kuat.
Aku gak bisa ngomong. Aku gak ngerti kok bisa ada orang yang enjoy makan kayak ginian sampai dihabisin itu gimana, woi? Lidahnya gila dah. Sebenarnya enak sih. Rasanya ini sebenarnya enak, cuman pedesin loh. Jadinya aku gak bisa enjoy rasa yang ada di mie-nya, ngerti gak maksudnya? Perlu. Jujur, ini lidahku udah kayak kena arang mas sate-sate dan nggak tahu kenapa ya. Literally 30 detik setelah makan, bibirku itu jadi kayak merah merona kebakaran sampai ngingetin aku tentang janji-janji mantan. Jadi ya, kamu tau lah ya aku harus ngapain. Maca. Oh my god. What slides do we have? We're gonna need 8 slides. There's 4 right here. So if we put one there and one... Coba ya, maca campur mie. Damn. What? Actually ini combo yang a bit aneh kelihatannya. Cuman ada suatu rasa yang unik loh. For reals man, what? Enggak, ini beneran. Aku bukannya jijik atau gimana. Coba, rasa pedesnya itu bisa jadi hilang gitu. Jangan dilakuin. Jangan diikutin aku. Oh no, aneh banget rasanya. Ya pasti aneh kok. Aku baru bikin kombinasi tabu. Es krim sama mie. Tapi at least pedesku udah mulai reda ini. Biar aku gak ada nafsu lagi bro. Jujur ya, aku lumayan bangga sama diriku sendiri. Aku pikir aku cuma bisa makan kayak 1 atau 2 suapan gitu kan ya. Cuman buktinya ternyata kayak sampai tinggal 1/4 gini bisa weh. Beneran ini udah maksimal. Maksimal banget. Soalnya mahal ya guys. Bentar lagi siang ini aku bakalan mau live stream di YouTube kan. By the way kalau kamu belum lihat, dilihat. Dan sekarang ya perutku ini udah mulai kerasa kayak ada sesuatu yang gak nyaman. Atau basically kayak di hair dryer perutku ini panas semua. Aduh nanti live streamnya gimana nih? Lihat aku meler semua lagi. Aduh ini orang-orang pasti kelihatan aku kayak orang gila nih di live stream. Susu. I need milk. Guys, kalau kamu nggak percaya nih, sepedes itu, muka nggak akan pernah bohong. Nggak sih, lebih tepatnya keringet nggak akan pernah bohong ya. Aduh, ini masih makanan pertama lagi. Damn masih. Oh my gosh, aku masih ada 40 jam lebih. Oh my gosh. Ini progress report 10 menit lagi. Aku bakalan live stream. Tapi pertama ini perutku panas banget tiba-tiba kayak mau mencret gitu. Padahal baru makan. Tadi 30 menit yang lalu, sekarang aku udah di toilet. Dan bibirku ini kayak bengkak, merah-merah semua dulu, kamu kelihatan. Dan aku harus ngomong selama 2 jam lebih non-stop live stream. Ini bisa jadi video terboding yang aku pernah bikin seumur hidup sih. Ini membahayakan karirku sebagai influencer dan content creator. Literally aku membahayakan diriku sendiri. Kayak aku ini gak suka uang atau apa, padahal aku cindo gitu loh. Damn. Live stream paling parah yang aku bakal jalanin ini kelihatannya. Damn. Ya setidaknya aku udah siapin Pringles hot and spicy. Dan aku juga ada mau nge-challenge diriku dikit pas nge-stream sambil nge-snack. Tahu kayak no pedes ini sama ya Pringles pedes-pedes ini. Aduh, gak tau lah. Literally hari ini perutku rusak kelihatannya. Perutku dan bibirku rusak. Ya semoga bisa berjalan lancar lah. Gak tau. Nggak dilihat live streamnya kalau kamu mau bantu aku melewati masa-masa kesulitan di hidupku ini. Baunya sih memang ada kayak pedes-pedes sedikit ya. Cuman ya ada pedes-pedesnya dikit tapi masih bisa di-handle ya kalau kayak gini. Aku sampai bikin matcha untuk nemenin siapa tahu aku beneran nggak kuat. Nggak mungkin ya live stream 2 jam hari gitu hilang. Tapi matchaku beku tadi, tak taruh freezer gimana sih? Ya jujur matchanya sih membantu ya. Tapi bayangin aja dari tadi pagi kamu makan pedes sampai perutmu kerut-kerut dan tiba-tiba harus ngomong di depan orang segini banyaknya. Oh no, aduh udah banyak yang masuk ini. Aku gak siap beneran. Aku gak siap ini sambil makan pedes live stream ini apaan weh? Mana ada YouTuber kayak gini? Aku beneran nge-blackmail karirku sendiri nih guys. Jangan diikutin ya. Kalau kamu menjadi content creator jangan ngikutin aku. Nah untungnya sih awal-awal live stream aku masih bisa menahan kepanasan perutku sambil ngomong-ngomong ke kalian. Ini kenapa aku punya matcha? Soalnya ini bahaya nih guys. Kalau ini doang bahaya. Vibe check. Aku pengen M's in the chat dulu. M's in the chat. Come on. I need the M's in the chat man. Sampai aku nggak sengaja makan steak yang ini. M. Nice. Lumayan pedes lagi. Dan
Ini lumayan pedes ini ya. Jadi iya guys, aku literally harus tahan muka meringis di depan ribuan orang selama 2 jam. Jadi konten kreator ini gampang banget ya. Aduh, ini sampai kalian gak subscribe aku nangis. Guys, aku baru aja selesai live stream. Untungnya nih snacknya enak meskipun pedes-pedes. Sekarang, meskipun kelihatannya di live stream kalau bagi kamu yang lihat, aku kayak semuanya happy, energized gitu. Ya harus ya guys, namanya content creator. Sekarang perutku panas semua dan aku lemes. Ya live stream berjalan dengan lancar ya guys. Dan A few moments later. ini udah hampir jam 4. Jujur guys, kamu tahu tiba-tiba kabar perutku ini kurang baik, kayak tambah lama. Di live stream itu aku sebenarnya udah kerasa sih, kayak sesuatu yang membakar-bakar gitu kan ya. Tapi ini sekarang tambah lama bukan membakar, udah kayak disembur api woi perutku. Gak enak rasanya. Ini makanya aku gak bisa makan. Sebenarnya aku suka makan pedes, tapi itu gak bisa makan pedes. Kalau makan pedes, nanti pantatku yang kena. Jadi karena tadi aku udah kayak munek makan mie atau karbohidrat. Aku kelihatannya mau cari yang lain deh, yang kayak lebih protein gitu loh meskipun pedes. Jadi setidaknya ada sehatnya dikit lah ya. Ya aku nggak tahu sih, makan 50 jam pedes itu sebenarnya udah nggak sehat dari awal. Sudah nggak dilakuin sebenarnya. Guys, ini no endorse, tapi tiba-tiba tadi pas di TikTok aku sih kelihatan video ini kan. Ini varian banzai. Damn, kayak oke, ayam sih kan protein, tapi damn, look at that. Aduh, ini kelihatannya kayak ayam ricis gitu. Jadi ya, apa kita ke sana ya? Perutku sih ngomong enggak ya, tapi demi konten dan demi uang dan demi ads. Enggak ya guys. Kesehatan nomor satu ya. Ya tapi ya tapi kesehatan dibeli uang sih. Jadi Remember the straight A student from back then? Let's see how she's doing now. Number 1. I gotta be number 1 in everything. That's ya tapi kesehatan dibeli uang sih. Jadi ya guys, aku perlu uang dan perlu makan. Cuman kita kembali ke tujuan, oke? Untuk lidahku, supaya aku nggak dibilang Cindo KW lagi, oke? Semoga ini bisa enak guys. Aduh, dari tadi aku cuma kerasa pedes, Ben. Aku nggak merasa suatu keenakan yang bisa dinikmati gitu. Please, Ben, please. Dan belum apa-apa aja ya, aku udah kelihatan ini. Damn, men, aku udah melihat merah-merah ini. Kamu tahu sekarang lidahku ya, tiap kali nggak tahu mungkin ini defense mechanism atau gimana. Kalau kelihatan merah-merah, lidahku langsung kayak ada berair. Aku nggak tahu kok bisa kayak ada berair dikit. Damn, segitunya loh. Udahlah, masuk yuk. Cuman jujur, aku kan belum sepercaya itu. Kayak, masa sih ada ayam sepedes itu? Makanya sebelum aku melarikan diri, ya aku langsung tanya aja ke kakaknya. Ada itu nggak, Kak? Ayam yang besar itu nggak? 1 ekor ada ini. 1 ekor itu? Yang pedes yang mana, Kak? Bisa pedes, bisa enggak. Oke, untungnya sih TikTok gak bohongin aku. Cuman pikirku ini ayam variannya cuman pedes sama nggak pedes gitu kan. Dan kakaknya ngomong gini. Ada yang bubuk sama yang saus. Yang saus ada level 0 sampai level 5. Waduh. Itu nggak pedes sama sekali, 1 pedes manis. Oh gitu. Kalau 5 itu mati nggak, Kak? Enggak dong. Bisa mati nggak ya? Bisa ke rumah sakit nggak? Nggak sampai kan, Kak? Ya, untungnya sih kakaknya rekomenin aku juga minum minuman pink ini. Ada minum gitu nggak kayak, Kak? Supaya siapa tahu nanti Ini aku ada yang 1 kepedesan. paket kita. Lebih hemat. Nanti dapat 1 ekor, 3 nasi, 3 minum. Bisa ganti yang pink ini nggak? Bisa mix. Tapi jujur pas lihat gambarnya, aku beneran keringet panas sih. Ini merahnya dari gambar aja udah bikin mataku gak enak, weh. Fire chicken. And aku pesen burger juga. Oke, nanti di file nomor antrean 82. Oke, makasih. Jujur guys, ini aku udah nunggu 30 menit dengan perut yang dari tadi grondol kayak ada api neraka. Cuman bau ayam. Ini lumayan gak nyaman sih guys. Jadi, gila, pusing aku sekarang beneran. Iya guys, ini pertanda yang bagus banget kan. Udah batuk-batuk sebelum makan pedes. Cuman anehnya, pas aku dipanggil masnya, Mas Sebas sini yuk ke Mas. Aku lihat kok kelihatannya nggak ada vibes pedesnya sama sekali. Oke. Bentar, saya nanti balik lagi ya. Oke. Tambah ini dulu. Malah dikasihnya kotak gede ini, apaan woi? Dan masnya ini cuman bilang, nanti jangan kaget ya aku pas lihat dalamnya. Jujur sih aku ya kayak, apaan sih ini masnya besar-besarin banget gak sih? Memang aku bakalan lihat ayam gede yang kayak habis dicelupin sambel gitu. Oh my gosh. Oh damn bro. Aduh, aku takut Re. Gila, literally merah gini woi. Aku perlu hand gloves lagi. Ya guys, ini bukan lagi makan ayam pakai sambal, tapi makan sambal pakai ayam deh. Aku baru kayak foto-foto untuk thumbnail pertama. Yang aku sadar ini ayamnya panas banget. Aduh, panas. Dan kedua, pas aku foto-foto ya, baunya men. Baunya tuh kayak barbecue yang gerak banget. Aku bahkan bingung ini mau makan dari mana gitu. Bingung gue. Caranya makan ayam beneran segede ini gimana? Merah lagi. Panas. I guess dari sayapnya. Please ayo. Ayo Bas. Pasti ayo. Demi lidah non Cindo KW. At least ya ke KW 1 gitu.
Oh enggak. Tapi mbaknya bener sih. Ini pedes, ya pedes banget. Cuman pedesnya ini masih sesuatu yang meskipun aku sampai nggak bisa ngomong, tapi aku masih bisa ngerasain keenaan ayam gorengnya kan. Damn bro. Soalnya kayak, aduh mas. Oh tapi lama-lama pedes sih. Ini aja masih level 3. Tadi mbaknya ngomong masih sampai level 5 woi. Betul, no enders ya. Iya, ini enak ya. Aduh, perutku mulai gak enak. Hari ini perutku beneran dibrutalin dulu. Perutku beneran disiksa sampai aku gak tahu, bingung sekarang ngomongin. Kalau kamu lihat aku level 5, nanti ya mungkin 1 tahun lagi guys di video 50 jam makan yang terpedes ekstrim. Kalau ini kan cuma pedes. Kita pemanasan dulu. Pelan-pelan, oke? Level up pelan-pelan. Dan memang sih ayamnya jujur aku masih bisa handle. Kayak mungkin soalnya lidahku tambah kuat kah? Makanya aku makan lagi pakai nasi. Coba kita pakai nasi. Kok tambah pedes ya? Oh nasi panas soalnya. Kamu tahu kan? Kau pernah nggak makan sambal sama es teh panas? Panas ya? Aku nggak tahu nih ping-ping apa tapi. Damn. Tapi enak sih. Rasanya itu jujur kayak kimia susu gimana gitu. Tapi aku nggak tahu kenapa untuk pedesnya nih enak dulu. Damn, pedesnya langsung hilang gitu dulu. What? Ini ya makanya mungkin mereka pinter sih ini bisnis mereka pinter sih. Bikin orang kepedesan sampai minum minuman mereka. Damn, itu dia bisnis yang diikuti. Ayam lagi, burger lagi, dan ini yang terjadi. Aduh pedesnya itu sampai nggak bisa, kamu sampai nggak bisa ngomong gitu kan. Kamu tahu aku cerewet kan, tapi ini literally aku kalah. Padahal enak men, tapi pedesnya ini sampai aku bingung. Oh my god. Apa sama? Saya literally gak acting ya. Aku bersesan sampai kayak ulet gitu. Yalah, istirahat dulu men guys. Duh, aku masih ada besok lagi. Kembali di rumah kedua aku alias toilet. By the way ini sekitar jam 9 malam. Tadi habis makan ricis. Perutku beneran udah gak enak woy. Bayangin ini pupku kedua kali. Dan dua-duanya itu kayak bibirmu yang di bawah itu dibakar. Kayak dikasih dilumuri sambel, dicekokin sambel gitu. Berarti gak? Damn, aduh sakit. Jadi ya dari tadi teknik pupku itu sampai kayak aku harus pup sambil nyemprotin air supaya istilahnya bibirku itu tetap dingin. Aduh, such a bad challenge, such a bad idea. Like, aduh, ya doain aku ketemu besok semoga enak dan aku bisa tidur meskipun badanku panas. Gila guys, tapi jujur ini lumayan nyandu. Sorry perutku, tahan ya 1 hari lagi ya. Jangan marah sama aku. Jangan sampai kamu masuk rumah sakit. Awas kamu masuk rumah. Lah, aku kerja dulu guys, terus tidur. And I'll see you tomorrow. Nggak mungkin Sebastian seharian udah makan pedes merasakan dampak apa-apa kan ya besok harinya. Nggak mungkin Sebastian seharian udah makan pedes merasakan dampak apa-apa kan ya besok harinya. Sekitar jam 10. Aku kelihatannya salah makan deh. Soalnya kamu tahu sepanjang malam perutku tuh kayak kayak aduh, bingung sekarang. Pokoknya ada suatu rasa yang nggak nyaman aja sih. Nah aku kayak kepikiran masa pagi-pagi makan sambyang lagi kayak gila. Apa ya, makan sesuatu yang mirip samyang tapi bukan sambyang. Guys, katanya aku punya satu ide tempat. Cuman dari pengalamanku, ya aku pernah pengalaman ke tempat ini. Aku katanya perlu siap-siap deh guys. Atau basically airku aku ganti susu karena ini tempat sangat tidak friendly di lidah, seingetku ya. Tapi ya who knows, tiba-tiba kayak seharian ini kayak kemarin karena perutku udah pedes, perih, bibirku udah perih semua. Sekarang aku lebih kebal atau gimana? Semoga ada hasilnya. Jujur lumayan takut sih ke tempat ini. Aku padahal kemarin itu udah pernah janji nggak mau ke tempat ini lagi. Cuman ya, tada. Guys, ini aku bakalan nyesel sih. Masuk aja aku udah keinget sama masa-masa kemarin sampai aku memuntah makan mie gacoan woy. Terus ini aku balik. Aduh, apa aku next video kembali lagi ya makan mie gacoan level 1 sampai paling ekstrim. Ayo komen di bawah. Nah sebenarnya aku sih udah sedikit lupa mie gacoan itu sepedas apa. Cuman kamu tahu, baru aja aku nanya, kakaknya bilang gini, orang pengen lebih pedes gitu gimana kak? Level berapa? Kecap yang gacoan level 8. 8?
Langsung 8 nggak? Ya setidaknya kakaknya masih baik sama aku lah ya. Meskipun langsung direkomenin level 8. Aku beli ini kok sekarang nyeselnya baru sekarang ya. Tuh, mana Rek? Ya guys, meskipun harganya murah, bisa dilihat dari mukaku kalau aku sangat tidak kepikiran sama apa yang akan terjadi ke perutku tercinta. Cuman baru aja mikir, tiba-tiba udah yang manggil. Atas nama Kak Sebastian, good luck ya perutnya. Ya, nggak gitu juga sih manggilnya, tapi kan ya ngerti lah ya maksudku. Pedes banget ya, Kak? Gak terlalu tidak. Nggak terlalu? Ya, tergantung seleranya juga. Seleranya ya? Iya. Katanya sih nggak terlalu pedes ya, cuman nggak tahu apa mungkin Gacuan udah nurunin level kepedesannya. Ya, kakaknya ngomong nggak terlalu sih. Cuman pas aku lihat lebih dalam, coba hitung aja lah, berapa biji cabai yang kamu bisa lihat. Ini aku direinkarnasi 5 kali aja, nggak mungkin bisa dapat cewek segini banyaknya, woy. Nah, ini merahnya, sambalnya udah wongkol-wongkol semua. Ngawur dulu. Coba sih kita coba ini ya. Damn, itu aku cuma dapat kayak sausnya kecil aja. Ini lidahku udah ada nyelekitnya. Oh my gosh, man, siapa ini yang nyuruh pagi-pagi makan Gacuan? Ngapain? Otakku ini ngapain sih? Duh, jujur, saking takutnya sih aku sampai mikir, kelihatannya pemanasan dulu lah ya, pakai cabai-cabai yang lebih halus di mulutku. Cuman pas aku coba, aku lumayan kaget sih. Kita coba dulu pedes yang nggak tahu pedes anak-anak. Nggak bisa guys, aku Indomie yang kepedesan. Fitri, aku Indomie itu kepedesan. Wow, apa lah? Kok aneh ya? Aku malah bisa suka ini dulu. Aku makan ini sama ini, memang ada pedesnya dikit sih. Cuman malah, aku nggak tahu nih gara-gara udah kemarin seharian pedes atau apa. Biasanya sih aku nggak enjoy pedes sama sekali ya. Ini pedes yang kecil aku mulai enjoy, boy. Apalagi ini ada kayak keju kayak gimana. Oh damn bro, look at this. Aku bisa enjoy pedes, boy. Apakah ini pertanda? Nah, coba. Ini aku order mie yang nggak pedes. Katanya mbaknya ini mie untuk bayi. Terus aku order tetap. Aduh, memalukan diri sendiri. Coba kita mie pakai saus. Wow, rasanya memang hambar sih untuk bayi sih. Cuman aneh woi, pakai sambal jadi lebih enak woi. Apakah ini rasanya orang yang suka sambal? Akhirnya aku bisa relate sama mamaku dan segala keluargaku. Dan aku bukan satu-satunya KW di keluargaku. Iya guys, ini pertama kali banget aku malah lebih suka kalau pakai sambal. Apa mungkin memang lidahku udah terbiasa sama pedes kah? Jadi sambil aku berdoa dan berharap ke Tuhan supaya mie yang dilumurin biji ini nggak pedes. Ini yang terjadi. Oh, biji re. Oh my gosh. Oke, pemanasan dulu, ritual dulu. Kita doa dulu ke Tuhan. Kan berkati makanan ini supaya lidahku nggak kebakar dan ini bisa memberi cat jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan. Min. Demi aku nggak diajak mimiku lagi. Let's go. Oh bro, oh damn, wait, actually pedesnya. Cuman aku inget di video kemarin, aku ini sampai literally nggak bisa ngomong, minum semua. Aku kayak lagi di. Dari ini aku bentar lagi mulai nggak bisa ngomong sih. Oh my god, cuma yang kali ini ya, at least aku masih bisa kayak fokus ke kalian, masih bisa kayak ngomong-ngomong. Meskipun pedesnya nggak masuk akal. Aduh, mulai gatal-gatal ini kan. Kalau pedes, gatal-gatal semua. I need my secret sauce, man. Ini suatu perkembangan, ya meskipun aku nggak tahu ya perutku gimana, perkembangan perutku. Nanti dia marah atau dia tambah sebelat sama aku atau apa, aku baru bisa tahu nanti. Harusnya lidahku tambah kuat ya, secara teori dan feeling. Kamu tahu aku lagi makan pedes-pedes, tiba-tiba didatengin anak-anak dari mana? Gigi 3. Gigi 3? Terus dikasih matcha. Damn, kamu tahu aku lagi kepedesan, perlu banget sih ini. Ayo coba kita anu bareng. Kita makan bareng ini guys. Dari mana ini? Kamu beli di mana? Beli udah ada di tas. Oh, ada di tas. Terus tiba-tiba, oh berarti ini udah lama ini? Iya, enggak, udah lama. Tadi pagi. Oh, tadi pagi? Iya. Sama suka matcha. Iya, wah, mantap. Ayo guys, kita sharing aja guys. Aku suka matcha. Oh gitu ya? Iya. Ambil satu. Ini sih aku. Ya. Oh, ini enak banget nih. Aku lagi kepedesan, minumnya matcha. Thank you loh guys. Thank you loh guys. Namanya siapa? Alexa terus? Davina. And? Isha. Ya setidaknya Bastis selalu menyelamatkanku dimanapun berada. Kadang-kadang gitu aku benci tapi juga cinta sama kalian gitu. Kayak kita di sponsor Poki ini malah. Iya. Gimana sih? Ngingetin sama mantan aja. Panas. Au, panas. Udah 2 hari bibirku dua-duanya panas. Nggak bisa nikah ini bentar lagi aku. Panas. Au. Sebentar aku cuci dulu.
cuci dulu. Kalau kamu belum tahu, aku kan baru aja lasik dan hari ini aku baru cek kalender kayak sejam yang lalu setelah makan-makan dan ke toilet. Aku harus check up 2 bulanku mata. Aku gak tahu ini karena makan pedes kemarin dan hari ini aja ada efeknya atau enggak. Cuman ya, kita ke dokter dulu. Mungkin sekalian aku juga bisa konsultasi perutku kok panas terus ya. Konsultasi perut ke dokter mata. Pinter banget Sebastian, pinter banget kamu. Damn. Jujur pas konsul ke kakaknya ini aku kepikiran banget kan. Kayak waduh Rek, ini pasti makan pedes udah 30 jam. Ada efeknya ke mata nggak sih? Ini aja aku udah ngeden di toilet ada 3 kali mungkin. Cuman anehnya kakaknya sih ngomong gini. Habis makan pedes gitu nggak ada efeknya ke mata kan? Nggak ngaruh ya? Semoga gitu ya Kak. Kalau habis makan pedas terus kecolok baru kan. Waduh, iya. Kalau itu mata sehat aja ngaruh itu Kak perasaannya. Jujur aku sih masih nggak percaya kan. Kayak masa normal sih? Kok perasaan mataku ada kerasa something yang aneh ya? Dan kamu tahu hasilnya? Oke, sudah. Untuk tekanan bola matanya normal. Tekanan 13,1, yang kiri di angka 10,7. Kiriku tekanannya malah menurun guys, lebih turun dari kanan, aneh. Jarang-jarang sih aku dibilangin normal sama orang. Makanya pikirku, ya udahlah kalau gitu ini mataku udah pasti normal nggak sih? Sampai tiba-tiba kakaknya bilang, oke Kak, saatnya kita tes penglihatan ya. Dan disinilah jantungku langsung berkeringat. Soalnya awal-awal sih aku masih bisa baca kayak anak playgroup. P S H E L A P F CB. Tapi tambah lama, ini kok hurufnya makin gak bisa dilihat dul. Kayak literally bahkan dibantuin kakaknya pun, aku masih gak jelas boy. A K N S T. Makanya aku sampai curhat-curhat lagi ke mereka. Makannya itu beneran cuman pedes-pedes sampai perutku panas. Perut yang panas bukan matanya. Bukan mata, iya makannya. Semoga. Aduh, ngeri ya makanya. Jangan dilakuin ini ya. Ya, apalagi matamu kalau lasik, jangan ngelakuin, jangan ikut-ikut. Mendingan kamu subscribe aja, lihat. Dan memang sih mereka kayak ngomong, oh gak apa-apa kok, santai. Mungkin masih penyembuhan. Nanti kita lihat aja ya dokternya bilang apa. Jujur ini nggak bikin aku makin tenang, malah makin deg-degan. Soalnya ini pasti mataku masih ada masalah kan. Dan tiba-tiba dokternya panggil, yuk Sebas, kami. Kemarin masak-masak ya? Sempet masak-masak ya? Wih, apa iki? Iki, dek iki sih teko apa gak yo? Oh, sido lah. Aku wis kadung masak wae. Ya Allah. Sampai sedih enggak tuh? Tapi jujur dok, aku agak sedih dokter ngasih kayak gini. Soalnya dokter tahu hari ini, pas banget hari ini, aku lagi bikin challenge video. Cuman boleh makan makanan yang pedes. Ya guys, aku hoki banget kan. Di saat aku challenge makan malah dapatnya makanan enak. Thank you banget dok, I love you so much. Warnanya hijau kan? Iya. Ini pistachio. Pistachio ya, bukan matcha. Nggak bisa matcha. Gak ada sambelnya. Wah, gak bisa makan aku dok. Aduh. Apa? Bikin lo. Kenapa ya guys? Di hari yang aku nggak challenge, nggak dikasih gini. Di hari yang aku challenge nggak bisa makan, baru dikasih makan sebanyak ini. Manis-manis semua. Memang kehidupan ini penuh dengan plot twist. Cuman anehnya ya, pas hasilku dilihat, dokternya tuh malah senyum-senyum kan. Jadi aku kayak, hah ini mataku buram, tapi kok dokternya malah seneng apaan ini boy? Kan dari awal memang sebelah kiri ada amblyopia kan? Ada yang mata malas itu loh, ingat nggak? Yes. Jadi kamu minta terang banget untuk yang sebelah kiri. Mboten saged to. Tapi akan terang nggak dok? Dan tiba-tiba dokternya bilang, pas aku kelihatannya perlu ngelakuin pengecekan terakhir deh. Waduh, meskipun takut, aku kan nggak mau buta seumur hidup ya. Kita kasih cahaya lagi ya. Lihat bawah. Sebentar, tak pegang ya. Yuk. Nah itu. Ketok kak. Jadi aku ya nurut aja ke dokternya. Sampai tiba-tiba dokternya ini berdiri cepet dari todoknya dan langsung nunjuk sesuatu di mata aku ini. Oh itu. Ini doang. Wah, jujur pikirku ini pasti ada luka atau komplikasi lagi gitu kan. Kayak ini mataku bakal beneran buta seumur hidup. Gak jadi guys, ternyata ini malah kabar baik. Soalnya mataku lukanya udah mau nutup. It's okay. Sip. Mantul. Oke. Mungkin berapa bulan lagi gitu, Ben? Full penglihatan. Bulan lagi lah, kan 3 bulan. Biasanya kan. Gitu ya? Iya. Dan aku malah digendutin sama dokternya. Besok langsung tak makan nih aku. Tidak sia-sia aku Hanu. Iyalah. Sampai jam Aku juga nggak sia-sia ini. Ya Allah. Sampai jam 1 ya. Jam 1 loh tadi malam. Thank you loh dok. Salam buat mama ya. Yoi. Makasih dokter, tapi aku sekarang sedih dan challenge ini akan tambah sulit. Wih. Aku nambah 3 kilo gitu. Hari ini udah 2 kali bro. Perutku gak enak. Coba kolete yang pedes. Coba memeku mencoba Ricis level 3. Ya bah. Ya bah. Pedes loh.
Ngawur, ojo bohong gitulah. Jelas pedes Mimi ini. Mimi mempermalukan Koko di depan jutaan orang. Ngawur guys ini. Atau aku memang terlalu lemah. Iya guys, ternyata di atas langit masih ada lidah Mimiku. Makanya kamu tahu kan apa yang kita perlu lakuin kalau lagi dendam ke orang tapi nggak bisa ngapa-ngapain? Dia mukul-mukul dan nendang-nendang orang lain lah. Ayo Jadi kok jadi kameramen nih guys. Dan awal-awal sih memang boxing sambil nendang-nendang ini nggak terlalu gimana banget ya. Sampai aku mulai kerasa kok tambah lama bukan cuma kakiku yang biru semua, tapi kok perutku ini tambah panas banget kayak kebakar gitu woy. Bayangin ini kaki biru, mata burem, perut panas, bibir pantat kebakar. I love my life bro. Nah konyolnya meskipun perutku udah teriak-teriak kayak pas aku rekomen ini kamu untuk stop boxing sekarang dan pulang sih, aku gak dengerin dan tetap nendang-nendang kayak orang gila. Soalnya pikirku, alah sakitin dikit lagi lah, bentar lagi pulang aja. Nah, kiri lagi. Kirinya mana? Kiri. Ya pikirku ya. Sampai coachnya tiba-tiba bilang kayak, Bas ayo kamu sparring deh. Waduh masalahnya guys, aku ini cowok dan masa aku mengecut di depan 10 cowok-cowok yang lain, harga diriku hilang dong ya. Makanya aku tetap sparring, dipukul-pukulin dan mukul-mukulin kayak orang yang udah gila kena sambel. Sampai ini terjadi. Speak, boy. What do you want me to say? Oh, shit. Why did she leave the game? Udah gila kena sambel. Sampai ini terjadi. Muka banyak. Muka aku udah banyak. Iya guys, aku literally sampai nggak bisa berdiri lagi, ditambah perutku mereok. Kelihatannya pulang dulu boy. Aku pulangnya langsung pup lagi kelihatannya gila. Ya, tapi kamu tahu lah ya, kalau realita ini kadang-kadang jauh dari kenyataan. Soalnya tiba-tiba, Kokoku ini nanya, Yan, kamu mau ikut makan malam nggak? Ya, aku bilang aja, oh sorry kok, hari ini aku lagi challenge makan pedes sih, nggak boleh makan yang lain. Dan pikirku, Kokoku bakalan santai aja kan. Cuma dia malah bilang, oh pas banget kalau gitu malah. Nah, jujur pikirku, ini maksudnya Kokoku apaan boy? Pasti salah denger gak sih? Dan pas aku keluar mobil, disinilah aku sadar, ini kok bukan rumahku. Malah kita diajak makan malah boy. Dari namanya aja aku gak suka guys. Malah. Nah anehnya sih pas masuk, untungnya nggak terlalu ada bau pedes-pedesnya sama sekali sih. Makanya pikirku, alah mungkin mereka nggak ngerti pedes yang aku maksud itu sepedes apa gitu kan. Dan pas order, Kokoku nunjukin. Damn, hotnya ada 3 gini. Kak ini beneran pedes banget atau gimana kak? Iya, pedes, soalnya ada cabai keringnya. Waduh. Oke, hari ini kita stay strong. Iya guys, kamu tahu kan di restoran Cina, kalau sampai ada 3 lambang cabai itu sepedes apa? Makanya aku sih siap-siapin lidahku sambil ngesuruput-suruput minum. Oh ini nggak ada pedes-pedesnya sama sekali sih guys. Ya untungnya makanan pertama kita nggak pedes. Sampai pas makanannya datang, aku baru sadar kayak, tapi kok ini perasaan nggak terlalu merah-merah banget, kayak pedesnya di mana, woi? Bro, nggak tahu guys, ini makan apa ini? Ini pedesnya tuh kayak lebih ke pedes merica sih tapi guys, kayak apalagi Kokoku tiba-tiba bilang, coba diaduk dulu ya. Nah jujur pikirku, waduh ini ada lombok-lombok segede ini pasti pedes gak sih? Oh my god, kita ngaduk ya, ini. Ini aja baunya udah sangat tidak nyaman di hidung woy. Ngawur. Ini beneran baunya mantep sih kok. Baunya pedesin, namanya malah lagi. Oke. Hah? Jujur nggak